Anda kata Anda kata Anda kiri kata Anda
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, ada Pak Kartiko. Mari kita duduk ya. Ya. Mari, Ayo, mari. mari duduk. Nggih. Ke sini ya anak-anak. Sudah. Gimana Bu? Persiapan Udah. anak-anak untuk udalan? Udah siap? Sudah siap? Sudah. Lah, kok 1, 2, 3, 4. Yang satu mana Bu ini? Yang satu Cuntaka Pak Ko. Oh, Hari ini Cuntaka. nggak masuk, ya. Berarti siapa yang tidak hadir? Ya, Akna. Dia Cuntaka. Iya. Oh ya. Anak-anak paham apa yang menjadi istilah kita kan latihan nari untuk persiapan udalan pura kita. Pura Sidi Amerta Nugraha. Kemudian apakah ada pertanyaan tentang Cuntaka? Siapa yang bertanya? Apa itu Cuntaka? Oh ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Cuntaka itu bahasa Sanskerta. Artinya Cuntaka itu sebel atau posisi dalam keadaan kotor. Dalam arti kotor untuk melakukan persembahyangan. Jadi kotor dalam arti tidak boleh melakukan kegiatan persembahyangan, baik itu ke pura maupun penghaturan yatnya. Jadi paham ya anak-anak? Jadi Cuntaka itu bukan seperti kotor dari sawah. Kalau kotor dari sawah, baju dilepas, mandi itu sudah bersih. Itu bukan Cuntaka. Jadi Cuntaka itu ada macamnya. Ya, sebel itu ada yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua, dari orang lain. Dari orang lain. Ya. Yang perlu diketahui anak-anak, jadi Cuntaka itu yang terbesar, yang tersering berasal dari orang-orang yang sudah dewasa. Tapi kalau seperti kamu masih anak-anak, Cuntaka itu belum maksimal, artinya masih Cuntaka kecil. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Yang tadi sudah mengerti? Siapa saja yang terkena Cuntaka? Oh ya, kita ulang lagi. Siapa saja yang kena Cuntaka? Yang kena Cuntaka adalah mereka yang sudah dewasa. Utamanya seorang perempuan. Jadi Cuntaka, saya ulang, Cuntaka itu dari diri kita sendiri. Contohnya haid. Dalam bahasa Indonesia datang bulan. Datang bulan itu dikatakan Cuntaka karena dia menginjak sudah dewasa sehingga dia mengeluarkan kotoran, darah. Nah, itu tidak boleh melakukan persembahyangan atau sesaji atau persembahan apapun yang hubungannya dengan abdi kita, persembahan kita pada Tuhan. Apa yang mendasari di dalam kitab Siwasidana? Memang Hindu, agama Hindu itu adalah mengutamakan kesucian. Nah, suci apa saja? Suci lahir maupun batin. Apa itu batin? Jiwa kita. Ya tadi ada pertanyaan apa itu Cuntaka, yang tahu ya orangnya. Jadi kesucian hatinya itu yang tahu. Jadi bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Makanya dalam aliran Siwasidana adalah orang yang dalam posisi kotor tidak boleh melakukan yang hubungannya dengan zatnya. Karena ajaran kita mengutamakan kesucian. Kesucian apa? Yaitu tadi kesucian batin maupun lahir. Jadi yang kena Cuntaka 1, seorang wanita. Apakah Bapak tidak ada? Ada. Ada Bu ya? Ada. Yang kena Cuntaka 1 dari diri kita sendiri berupa haid atau menstruasi. Ada lagi. Apa itu?
yang dari diri kita, keguguran. Kalau kamu nanti sudah dewasa, mengerti sudah menikah, kemudian dia akan mengandung. Nah, pada waktu mengandung dalam usia di bawah 6 bulan, kemudian gugur, tidak menjadi lahir seperti normal, namanya keguguran. Itu namanya cuntaka, cuntaka alit. Apabila usia kehamilan itu melebihi dari 6 bulan, itu namanya cuntaka besar. Itu namanya cuntaka karena kematian. Karena kematian. Siapa yang kena? Ibu. Dan kalau sudah menginjak itu, nanti pada berikutnya. Kemudian yang kedua, cuntaka yang disebabkan oleh orang lain. Kalau orang lain itu contohnya pernikahan. Pernikahan itu cuntaka. Karena apa? Kalau kamu nanti sudah dewasa, seorang suami dan seorang istri yang sudah diupacara wiwaha, kemudian melakukan sesuatu di malam pertama, itu namanya sudah cuntaka. Dia tidak boleh ke pura, karena dalam posisi itu dia bernafsu tinggi, sehingga dikatakan cuntaka dalam kitab Sewa Sidana. Anak-anak, nah ini cuntaka dari orang lain. Kemudian yang cuntaka karena kematian. Kalau cuntaka karena kematian itu tetanggamu pernah ada yang mati? Nah, pernah ada yang mati toh? Nah, karena mati ini yang kena cuntaka siapa? Satu, keluarga yang meninggal. Nah, yang kedua, yang melayat. Yang melayat. Kenapa dikatakan cuntaka? Dia posisinya kotor. Namanya sawa. Sawa itu adalah kotor. Sawa itu mayat. Ya makanya sebelum mayat itu dikubur atau diaben disucikan dulu karena dia dalam keadaan kotor. Maka dalam hal agama kita dinamakan cuntaka. Yang kena keluarga dan yang melayat. Jadi Bu ya, jadi untuk anak-anak perlu dipahami, begitu kita melayat hormat kepada keluarga yang menderita, ada yang meninggal tadi, sepulang dari upacara hormat itu kita harus asuci laksana. Pulang, baju yang kita kenakan ini di tempat mandi kita lepas semua, kemudian kita mandi keramas. Paham ya? Mandi keramas. Itu secuci kecil. Jadi kita pakai baju yang baru. Jangan yang tadi dipakai kemudian dilepas pakai lagi. Itu namanya masih cuntaka. Ada lagi? Ada. Ada yang pertanyaan lagi? Ya? Berapa lama cuntaka hilang? Oh ya, pinter. Cuntaka dalam posisi yang kotor. Tapi tidak selamanya kotor. Ya, misalnya kalau temanmu itu ada yang ditanya, mengapa tidak ke pura cuntaka 1 hari, kemudian sampai 1 minggu kok tetap cuntaka, itu ya cuntaka, agar tidak ke pura berarti cuntaka. Bukan, cuntaka itu ada masa ya, masa waktunya ada. Kalau haid dari diri kita sendiri itu kurang lebih 1 minggu. Semenjak dia keluar sampai tuntas, kemudian mandi keramas, itu sudah tidak cuntaka. Tapi harus diakhiri dengan pembersihan kecil, yaitu mandi keramas. Ya. Loh, bagaimana Pak kalau mandi keramas keluar lagi? Ya keramas lagi. Sampai betul-betul bersih, baru bisa mengadakan upacara. Itu yang cuntaka dari diri sendiri. Kemudian kalau cuntaka dari orang lain, misalnya dari kematian. Kalau yang dari kematian atau kelahiran, ya kita utamakan dari kelahiran dulu, ya, dari kelahiran dulu. Kalau kita mendapat anugerah, kemudian kita mendapatkan keluarga baru, berarti apa? Kelahiran toh ya, ada bayi toh. Nah, masa cuntaka si ibu itu adalah 42 hari. Tapi untuk sang bapak tidak.
Untuk bapak itu pupus puser. Pupus puser bahasa Jawanya apa, Bu? Pupak puser, pupak puser. Setelah pupak puser, bapak sudah tidak cuntaka. Berarti sudah boleh mengadakan upacara prarascita. Mengerti Bapak Pusar. Nah, ngerti tak Bapak Pusar? Udele iku lho, wis. Nah, udah lepas. Wis ora bodong neh, wis cepot. Tau ndelok bayi pernah ta? Nah, ndelok rupane tok ya, gak ndelok udele. Nah, jadi pupus puser itu sang ayah sudah tidak kena cuntaka. Ibu masih. Sampai berapa hari tadi? Berapa hari? 42 hari. Jadi selama ibu melahirkan sampai 42 hari masih mengeluarkan darah sedikit. Kamu belum ngerti toh ya? Belum, karena kakak masih anak-anak. Tapi ini perlu kamu mengerti karena nanti kamu akan menuju ke dewasa. Kalau sekarang kamu ngerti, nanti akan lebih pinter untuk dirimu sendiri. Loh, apakah sama masa cuntakanya? Tidak sama. Untuk kematian bagi yang melayat setelah acara selesai kemudian pelayatnya itu mandi keramas, mensucikan diri, mengganti seluruh bajunya, sudah tidak cuntaka. Jadi anak-anak, misalnya kamu atau saudaramu atau kakakmu atau ibumu setelah melayat, usahakan tidak mampir ke orang lain. Ke saudara misalnya mari melayat ke sini, mampir ke saudara sana tidak boleh. Mengapa? Dalam keadaan diri sebel atau cuntaka. Kasihan sih diparani, Cah. Kalau diparani dalam posisi kotor, kira-kira yang disinggahi, itu ikut kotor enggak? Ikut. Rezekinya juga ikut kotor. Makanya kamu masih kecil harus paham, lek maring layat kudune langsung pulang sesuci. Pak, saya ingin ke sana setelah sesuci diri dulu, baru kembali ke tujuan yang kamu tuju. Tambah lagi, cuntaka yang tingkatannya besar. Apa cuntaka yang tingkatannya besar? Gamia gamana. Ngerti apa gamia gamana? Ngerti belum? Nah ya, tapi kamu perlu ngerti, gamia gamana itu adalah posisi kotor karena melakukan sesuatu yang asusila. Asusila itu contohnya anak nikah dengan bapak. Apa ada? Di dalam kita ditulis biasanya ada atau pernah terjadi. Nah itu ini namanya cuntaka besar. Atau manusia melakukan sesuatu, anak kecil tidak bisa ngerti Bu ya. Ya, anak manusia bersanggama dengan hewan, itu cuntaka besar. Itu kalau tidak dibersihkan, desa itu yang kena bala. Apa ngerti bala? Bala itu apa, Cah? Bala itu karena kutukan. Jadi cuntaka ini akan mempengaruhi ke satu, kesucian orangnya. Yang kedua, kesucian lingkungannya, keluarganya. Yang terakhir, desa setempat. Makanya kalau desa itu ada orang berzina, kowe ngerti zina apa ora, Cah? Wong nyenengi bojone wong, utawa duduk bojone kuwi jenenge zina. Kuwi kalau tidak dilarang di ajaran agama akan merusak seluruhnya, akan mengkotori semuanya. Jadi anak-anak paham ya? Jadi yang mengotori alam itu sebagian besar adalah manusia. Nah manusia ini siapa? Ya kita semua ini. Makanya kita jadi orang yang beragama. Marilah kita bisa mensucikan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Paham? Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan bertanya. Mengapa orang cuntaka tidak boleh ke pura? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi begini anak-anak ya.
Mengapa orang yang kena cuntawat atau pada waktu cuntaka tidak boleh ke pura? Pura adalah tempat suci. Nah, tempat suci ini disucikan melalui upacara. Bukan tempatnya itu suci, bukan tempatnya, tapi disucikan. Siapa yang mensucikan? Kita. Penganutnya ini kita semua ini loh. Jadi dalam keadaan kotor, malah kita tidak boleh masuk pura karena keadaan kita kok kotor. Kok bisa toh Pak? Dalam keadaan kotor orang lain tidak tahu. Kita sudah dijeng toh, di agama kita nilai kesucian akan diangkat tinggi. Jadi tidak ada orang lain yang tahu kalau bukan diri kita sendiri. Caranya seperti itu. Jadi mengapa kita tidak boleh ke pura? Pura itu dianggap suci. Oleh siapa? Oleh yang punya tempat suci. Nek pura ini tempat suci ini siapa? Umat Hindu. Jadi pura ini disucikan melalui upacara yang segitu banyak. Kalau nanti dilanggar oleh siapa? Dilanggar oleh umatnya. Orang yang melanggar itu secara spiritual dia wajib mengadakan atau memberi ijol. Itu cara jojol apa Bu? Nah, mengganti biaya odalan. Jadi yang mengotori itu walaupun tidak nampak dia harus mengganti biaya odalan. Berat enggak? Berat. Tapi tidak boleh tidak juntaka mengaku cuntaka. Di dalam agama kita kan ada satya wacana. Satya itu jujur, wacana itu ucapan. Kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang jujur. Mumpung kamu masih kecil-kecil, biasakan untuk berkata yang jujur. Bolehkah Pak kita mengucapkan tidak jujur? Tidak boleh, tapi ada yang dibolehkan. Nanti kalau kamu sudah dewasa, ada kata-kata yang salah, harusnya berkata jujur, tapi justru di dalam agama kita tidak jujur boleh. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu ingin tahu sekarang? Oh iya. Yang tidak boleh, ya boleh tidak jujur itu contohnya begini ya. Kalau nanti kamu sudah menikah, kemudian masa kamu tidak enak. Rata-rata perempuan muda kalau masak enak apa ora? Loh, sing muda lagi belajar kan tidak enak toh. Kalau suami itu mengatakan, "Oh, masak kamu tidak enak." Itu akan terjadi pertengkaran. Mergo perempuannya tidak dihargai masakannya. Tapi seorang suami akan berkata tidak jujur. "Piye Mas, rasa enak apa ora, Mas?" Masih mending ini. Enak padahal ora enak. Iya tak? Jadi kamu nanti harus paham apa? Seorang wanita harus bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi cuntaka itu yang paling tahu dari kaum ibu, dari kamu ya. Paham ya? Jadi untuk persiapan odalan pura kita nanti, kamu latihan yang benar. Latihan yang tekun, yang semangat. Yang tadi diwali oleh ibu kita, Bu Tuti ini, pakailah latihan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang kamu persembahkan bukan untuk orang lain, tapi persembahanmu itu kepada Tuhan. Yang nantinya akan membawa anugerah kepada dirimu sendiri. Paham? Ya, terima kasih anak-anak. Jadi kamu sudah mengerti apa itu cuntaka. Kalau sudah dimengerti di dalam hati, kamu nanti bisa membawa diri. Bagaimana sebaiknya kita? Ya. Terima kasih Pak Kartiko yang sudah memberikan penjelasan tentang cuntaka pada anak-anak yang hari ini sedang latihan. Iya Bu, sama-sama. Dan semoga penjelasannya tadi bisa dimengerti anak-anak dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya anak-anak? Ya kalau begitu sekarang mari kita sama-sama ke rumah Akna ya. Kita jemput untuk kita lanjut latihan di gedung Mas Rahmat ya. Mari anak-anak, ya, kita berdiri. Ya.
Ayo kita mulai. Ayo. Ayo, metu Cak.